Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kita awali majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini nampaknya lebih istimewa karena banyak kawan-kawan yang begitu semangat untuk bisa bermajelis. Itu merupakan karunia Allah, karena bermajelis ini bukan hal mudah ya, karena harus menggerakkan diri kita untuk bisa datang, bisa hadir, dan kita tidak bisa memaksa diri kita kecuali dengan hidayah Allah. Artinya kedatangan kita ini merupakan salah satu bagian kehidupan kita yang mendapatkan sisi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya salam dan salawat mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan atas manusia pilihan Allah Muhammad bin Abdullah Rasul Sallam, yang beliau Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul, Khotaman Nabiyyin, dan beliau adalah penutup para Nabi. Sehingga dengan demikian ajaran yang beliau bawa itu tidak diragukan lagi, la raiba fih. Para ulama menyebutkan kalimat la raiba fih itu menandakan kualitas yang dijamin. Ya. Dijamin sempurnanya, dijamin lengkapnya, dijamin mendapatkan ridho Allahnya, dijamin senantiasa orsinil. La raiba fihi hudalil muttaqin. Hudal muttaqin ini ada ulama menyebutkan jaminan tentang maslahatnya. Jaminan tentang maslahatnya. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan kemaslahatan hidup tanpa dituntun Al-Quran, tidak mungkin. Ya, yang menariknya Syed Qutb menyebutkan seseorang tidak akan bisa harmonis hidupnya di muka bumi ini, tidak akan ada kemantapan di muka bumi ini sebelum akidahnya mantap, sebelum keimanannya mantap, sebelum keyakinannya mantap. Dia tidak akan pernah mantap hidupnya. Galau, tidak ngerti rasa kurang, ada yang kurang dalam dirinya. Ya, tidak bisa berdamai dengan dirinya, apalagi akan ada hubungan dengan Allah. Dengan dirinya saja dia tidak bisa berdamai. Kenapa? Kalau keyakinannya tidak mantap, maka jelas kehidupannya juga tidak akan mantap. So, kedudukan seorang di muka bumi akan mantap manakala keyakinannya mantap, akidahnya benar. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah masuk kategori salah satu karakter para sahabat ada pada diri kita. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Jadi ada 5 karakter sahabat itu. Luzumul jamaah, hidupnya senantiasa dalam persatuan iman. Ya. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Dia senantiasa ikut, berada di belakang sunnah, berjalan mengikuti sunnah. Kalau itu ajaran Rasul, yes. Gitu ya. Kalau Rasul dan sahabat telah melakukan, yes. Samina wa ata'na. Yang kedua. Yang ketiga, tilaawatul Quran.
Membaca Quran itu menjadi kebiasaan, menjadi keperluan, menjadi kebutuhan hariannya. Para sahabat begitu. Ya. Bahkan menjadi kebanggaan, bahkan menjadi resep harian. Menu harian, menu pokok. Bagaimana dia akan mendapatkan bimbingan Allah? Kalau hidayatul bayan berupa Al-Quran tidak pernah disentuh, tidak pernah diajak dialog. Ini surat cinta Allah, tidak pernah dia buka. Dia tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang dibenci Allah, apa yang dicintai Allah, dia tidak tahu. Karena jarang-jarang dia buka surat penting itu, Al-Quran. Nah, yang keempat, imaratul masajid. Sahabat itu memakmurkan masjid 5 waktu dalam kondisi mukim maupun safar. Itu hanya safar kan ada bedanya, dia bisa jamak ya antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Imaratul masajid. Yang kelima ini, orang kalau dengarnya ini langsung orang bilang teroris. Jihad fisabilillah. Berjuang bagaimana syarat Allah itu tegak. Bagaimana kalimat Allah itu menjadi utama di tengah-tengah manusia. Kenapa? Manusia akan morat-marit tanpa Islam. Manusia akan morat-marit tanpa Islam. Ya. Kalau kita melihat ada satu masyarakat, ada satu bangsa carut-marut karena dia tanpa Islam. Semakin jauh dia meninggalkan Islam, dia semakin carut-marut. Korupsi banyak, hoak berkembang di mana-mana, kezoliman di mana-mana, pembunuhan gampang sekali. Hukum tidak tegak, moral rusak. Politisinya pembohong. Rakyatnya miskin, kekayaannya dijarah orang lain, negaranya dia jual ke orang lain, karena dia jauh dari tuntunan wahyu. Ya. Sebelum jauh saya ingin mengingatkan, ada 2 petaka besar. Ada 2 petaka besar manakala manusia itu melakukan tindakan 2 pula. Tindakan 2 yang dilakukan itu akan menimbulkan petaka besar 2, petaka di dunia dan petaka di akhirat. Jadi ini ngeri sekali Pak. Karena kalau sudah kena petaka 2 ini, tidak ada lagi kebaikan hidup itu. Tidak ada lagi kebaikan hidup itu. Apapun status sosial dia, apapun kekayaan ilmu yang dia miliki, bagaimanapun tinggi jabatannya, seberapa banyak pun harta dia miliki, ya, betapa gebiarnya amal-amal yang dia lakukan, kalau 2 itu dia lakukan, 2 hal itu nyerempet dia, maka dia akan mendapatkan petaka dunia dan petaka akhirat sekaligus. 2 petaka. Ada nggak Pak petaka lain selain itu Pak? Ada, ini petaka paling besar, petaka dunia dan petaka akhirat. Petaka dunia itu apa yang dia dapatkan? Dia tersesat hidupnya. Ya, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu seperti ternak, bahkan lebih sesat dari ternak. Ya, jadi kalau ternak itu Pak sekedar memenuhi perutnya aja selesai. Macan itu tidak akan menerkam 5 kambing, enggak. 1 dia menerkam. Udah mereka makan sama-sama. Tapi kalau lebih sesat dari ternak, dia korupsi triliunan rupiah bersama-sama. Jadi kalau binatang buas yang namanya harimau itu, dia cuma terekam 1 Pak. 1 patah leher sudah. Dia nggak nyari yang lain lagi, enggak. Sudah sama-sama ke sana mereka. Tapi kalau koruptor, Masya Allah, dihabisi uang rakyatnya. Habisi uang rakyatnya. Jadi dia tersesat.
Kalau bahasa yang sering saya gunakan, disoriented. Kehilangan orientasi hidup. Hidup itu mau apa sih? Kan hidup kita cuma mau ibadah kepada Allah. Jadi seluruh sisi hidup itu harus ibadah nilainya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal semua kita itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi misi utama kita turun di muka bumi ini ibadah kepada Allah. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ish. Allah tempatkan di bumi, Allah kasih fasilitas hidup. Qalilun tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Sedikit yang menyadari tugas hidupnya ibadah kepada Allah. Coba kalau mencuri itu beda apa? Kalau menindas itu beda apa? Kalau menekan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, dihabisinya di penjaranya, ini apa? Ibadah apa itu? Ibadah juga Pak, tapi ibadah kepada syaitan. Apa ada yang ibadah kepada syaitan? Ada. Dalam surat Yasin yang sering dibaca oleh teman-teman kita, yang kita juga sering baca. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai bani Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Janganlah kamu ibadah kepada syaitan. Dia musuh yang nyata bagimu. Tapi dia tidak sadar Pak. Semua manusia itu ibadah semua Pak. Tapi ada yang ibadah kepada Allah, ada yang kepada syaitan, ada yang ibadah kepada Allah dan kepada syaitan juga. Nggak tahu mereka masuk yang mana. Kalau mereka ibadah pada Allah saja nggak, dipastikan tidak Pak. Dia ibadah pada Allah dan kepada syaitan juga mungkin ya. Nah, mengapa sih dapat petaka dunia dan akhirat? Kalau di dunia dia tersesat, akhirat dia jahanam. Bapak bisa lihat dalam surat An-Nisa 115 ini. Wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini petaka paling besar Pak. Ya. Banjir bandang di puncak itu belum apa-apa dengan dibandingkan petaka ini Pak. Di Kalimantan Selatan tuh ya memang bencana besar tapi belum apa-apa dibandingkan petaka ini Pak. Sulbar, Sulawesi Barat itu belum apa-apa dibandingkan petaka ini Pak. Kenapa? Petaka ini membuat hidupnya dunia dan akhirat mendapatkan kebinasaan besar. Wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa mendurhakai Rasul, barang siapa menentang Rasul, barang siapa memusuhi Rasul. Kalau kita lanjutkan, barang siapa memusuhi pengikut Rasul. Mungkin kalau lagi tenar sekarang, barang siapa memusuhi keturunan Rasul. Kita bukan keturunan Rasul Pak, tapi kita ngikut Rasul Pak. Sama Pak. Turunan Rasul juga kalau tidak ikut Rasul juga ke neraka juga Pak. Barang siapa mendurhakai Rasul, setelah datang Islam kepada mereka, kebenaran kepada mereka, dan mengikuti jalan, mengikuti pola hidup, mengikuti tuntunan selain apa yang dilakukan sahabat. Sambil mukminin ini para ahli tafsir menyebutkan jalannya para sahabat. Ya, jalannya para sahabat. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dikuasai kesesatannya. Sesat Pak. Sesat. KTP-nya Islam, haji, sholat, kadang-kadang jadi imam kita, tapi dia sesat. Kenapa dia sesat? Menentang Rasul. Kenapa dia sesat? Menyelisih sahabat. Saya katakan contoh satu saja, tapi ini bukan dakwah teroris ya, bukan ini. Ini ingin menyampaikan ilmu. Satu saja. Para sahabat begitu Rasulullah wafat, apa yang mereka lakukan? Memilih pemimpin. Semua sepakat. Namanya ijma. Diangkat seorang khalifah, itu ijma.
Ijma itu kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat itu sama dengan sunnah Rasul, sama dengan Al-Quran nilainya. Hari ini, wah, menjadi petaka besar kalau kita ngomong khilafah, Pak. Teroris, Pak, kita, Pak. Maka dia bilang, nggak ada itu tuntunannya Quran itu nggak ada. Oke, nggak ada, oke, nggak ada. Tapi ini berlaku sahabat yang semua sahabat sepakat. Tidak ada sahabat yang menentang, kecuali Ali bin Abi Thalib, bukan menentang, dia sedang ngurusi jenazah Rasulullah. Terus hari ini diporak-porandakan orang kalimat ini. Orang bilang itu cuma sejarah, iya, tapi ini kesepakatan sahabat. Ikutilah sunnahku karena Rasulullah dan sunnah para sahabatku, Khulafaur Rasyidin. Dan ini Pak, ini nubuah ini tidak bisa kita tentang Pak. Seluruh manusia menentangnya pun nanti akan muncul. Kita sudah tahu ada 5 zaman yang akan dihadapi umat Islam. Zaman nubuah, ini hadis sahih Pak. Zaman nubuah, zaman Rasul. Kemudian zaman khilafah minhajun nubuah, khalifah yang menegakkan wahyu, mulkan adon, para pemimpin yang masih memegang Quran dan As-Sunnah, walaupun perilaku mereka agak nakal. Ya, zaman ketiga itu sudah lewat. Mulkan Jabarian, penguasa-penguasa yang memaksakan hawa nafsu mereka, otoriter, menolak Islam. Kapan itu? Banyak orang bilang sekarang. Saya tidak bicara Indonesia ya, muka bumi. Ya. Nah, nanti yang kelima, khilafah alamin haji nubuah lagi yang akan muncul, tidak bisa dihalangi Pak. Ini wahyu, ini nubuah Rasulullah. Nah, kita kembali. Apa yang terjadi kalau kita menyelisih Rasulullah, termasuk menyelisih para sahabat sabilil mukminin, tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang beriman ini? Jalan orang beriman ini bukan maaf ya, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Masjid Al-Amin, tapi para sahabat. Bukan Oki, bukan Robito Islami, bukan, tapi para sahabat. Nah, kalau kita bisa menyesuaikan seperti sahabat, berupaya maksimal seperti sahabat, maka kita masuk kategori itu. Maka ada satu langkah yang diajarkan oleh Patiakan dalam buku terjemahannya itu, Mengapa Saya Memilih Islam. Salah satu lembaran itu di buku itu menyebutkan, kalau Anda menemukan orang yang komit kepada Islam, akidahnya benar, akhlaknya benar, perilakunya benar, cita-citanya benar, bersahabatlah dengan dia. Di tengah-tengah manusia galau hari ini ketemu seperti itu. Di tengah kerumunan manusia yang banyak ingkar kepada Allah itu, ada orang seperti itu. Bersahabatlah antum dengan dia. Ketemu lagi nanti 2, bersahabat lagi jadi 4. Ketemu 4 jadi 8. Sampai nanti Allah mendatangkan kemampuan kalian untuk memenangkan hak dan batil. Itu langkah yang paling praktis Pak. Nah kita paham nih teman-teman, ini komitmen semua. Mari kita bersaudara, mari kita saling perhatian, mari kita saling tolong, mari kita saling menasehati, mari kita saling mengangkat derajat kita. Maka walaupun saya tidak ikut Pak 212 yang pertama itu Pak ya, itu kagum saya Pak. Itu betul-betul persaudaraan tanpa batas pemisah sedikit pun. Berbagai golongan itu Pak. Hanya saja mereka tidak bawa nama golongannya. Oh saya NU, enggak. Ada orang NU. Oh saya Muhammadiyah, enggak.
Oh saya jamaah tabligh enggak. Oh saya FPI enggak. Jutaan Pak. Itu banyak pihak yang sangat takut. Takut Pak. Kenapa? Suara mereka menggetarkan. Suara mana? Suara iman. Apa ya, ada yang biaya? Enggak. Kenapa sih? Panggilan yang satu, panggilan iman. Kenapa panggilan iman? Ada orang melecehkan Islam. Ada orang melecehkan Quran. Harus disikat. Kira-kira begitu Pak. Nah mulai Pak, upaya-upaya bagaimana, kalau ibaratnya kursi Pak, bagaimana mendatangkan rayap agar kursi itu rontok. Begitu ya, meja itu ya, kasih rayap sama mereka. Terus gimana? Karena mereka takut. Tapi kalau Allah sudah ingin mendatangkan khilafah alamin junubuah nanti yang kelima tadi itu ya, tidak satu orang pun yang bisa menahannya Pak. Tidak seorang pun bisa menahannya. Kapan Allah alam bisawab? Saya lanjutkan dulu. Wa nusrihi jahannam. Dunia akhirat nanti masuk jahannam Pak. Orang yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalan orang beriman itu dua kan salahnya kan. Menyelisih Rasul, melawan Rasul, memusuhi Rasul, menentang Rasul dan tidak mengikuti sahabat. Dua. Sesat di dunia, akhirat nanti jahannam. Nah, saya naikkan sedikit tangganya. Rusaknya kaum muslimin hari ini karena sebagian besar kaum muslimin mengikuti pola hidup orang-orang kafir. Jadi melakukan dua hal itu, terus bagaimana hidupnya? Mengikuti orang kafir. Jadi bentuk real dari dua ini, menentang Rasul dan menyisi sahabat, itu mengikuti pola hidup orang kafir. Bagaimana Pak konsep orang kafir itu? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka saja mereka ingkari. Apalagi yang di bawah Rasulullah, khataman Nabiyin tadi ya. Lebih mereka tolak. Mereka ikutin orang kafir. Orang kafir bawa apa sih orang kafir itu? Bawa sekulerisme. Orang kafir itu bawa sekulerisme ke dunia-dunia jajahannya. Jadi ke dunia-dunia jajahan dia bawa sekulerisme itu. Pisahkan agama dan kehidupan. Pisahkan agama urusan pribadi mana-mana. Mereka berikan kesempatan merdeka, tapi yang memimpin harus orang yang pikirannya seperti itu. Jadi kalau dia dijajah Prancis Pak, merdekanya nanti pikirannya ikut para pemimpin Prancis. Undang-undangnya yang diambil apa? Undang-undang Prancis yang diadopsi sama dia. Prancis sudah pergi, pemimpin penggantinya itu cocok dengan otak orang Prancis. Undang-undang yang diambil adalah undang-undang Prancis. Itu kalau Prancis Pak, itu kalau Prancis. Kalau Inggris juga sama. Diberikan kemerdekaan, otaknya sama dengan orang Inggris, kemudian undang-undang yang diambilnya, yang diadopsinya, yang difotokopinya, undang-undang Inggris. Kalau Jepang sama. Kalau Belanda, gegoh gawoh. Ini real loh Pak ini. Ini bukan hasutan, hate speech bukan ini. Ini bukan hate speech bukan Pak. Bukan hasutan kebencian bukan ini. Ini bukan ceramah teroris bukan ini. Bukan. Apa yang lagi dia bawa? Ya, tidak ada moral agama.
Apalagi sekarang merebak LGBT di mana-mana, Pak. Ada berapa negara sudah mensahkan LGBT itu, coba. Ayam jantan saja tidak mau mengawini ayam jantan, coba, Pak. Ayam tidak punya akal, Pak, hanya punya naluri biologis. Kita punya akal dan punya naluri biologis. Kenapa laki-laki kok ngawini laki-laki, perempuan kok ngawini perempuan? Disahkan pula, disetujui, dianggap hak asasi manusia. Coba bayangkan, Pak. Yang rusak siapa, Pak? Yang menyetujui dan yang disetujui sama rusaknya, Pak. Barangkali tapi ya, iblis juga barangkali nggak begitu, Pak. Lah, kita belum pernah dengar Rasulullah menceritakan iblis laki-laki kawin dengan iblis laki-laki, belum ada, Pak ya. Iblis perempuan kawin dengan iblis perempuan belum ada, Pak. Itu iblis. Terus ada pihak-pihak yang nuntut agar mereka itu diberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan ke neraka, go to hell. Sekali lagi, ini bukan hate speech, bukan ujaran kebencian. Tapi kalau ada yang menangkapnya sebagai satu hate speech, berarti otaknya lebih berat daripada iblis. Iblis saja tidak seperti itu. Ya. Apalagi yang dibawa oleh orang kafir itu yang kita ikuti? Liberalisme. Hidup terus bebas, Mas. Liberty, freedom. Bebas hidup itu, Mas. Karena mereka merasa mereka punya hak hidup, hak asasinya. Dia tidak tahu. Walaqad makkanakum fil ardi wal ja'alnakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Sungguhnya kami menempatkan kamu di bumi. Ya. Waja'alkum ma'ish, kami berikan bagi kamu itu kehidupan agar kamu bisa hidup di keimangan. Tumbuh-tumbuhan ada yang dimakannya, umbi-umbian yang ada yang dimakannya, padi-padian ada yang dimakannya. Kalau tidak ada itu apa kita bisa makan? Nggak bisa, Pak. Tapi Allah jadikan ada tumbuh-tumbuhan yang bernama padi, kentang, kedelai, sayur mayur, buah-buahan. Coba bayangkan kalau tidak ada itu, Pak. Cuma ada teh kerbau saja, Pak, yang kita makan. Kita makan teh kerbau, Pak. Qalilan ma tashkurun, kata Allah itu dalam surat Al-A'raf sekitar ayat 10. Awalnya walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Sungguh kata kami tempatkan kamu di bumi. Jadi ditempatkan di bumi bukan karena bapak dan ibu kita menikah. Banyak orang menikah tidak punya anak. Jadi Allah pilih harus tempatkan. Bayangkan kalau Mas Budi ditempatkan Allah di planet Mars sendirian, Pak. Wah, kelabakan. Piye ki orang golek bojo enggak enak, piye ki? Enggak piye enggak dapat. Tapi ditempatkan di bumi. Di bumi ada manusia perempuan, ada manusia laki-laki. Laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Ditentukan cara menikahnya agar punya keturunan yang bagus, agar beribadah kepada Allah dan seterusnya. Jadi apa yang dibawa oleh orang kafir itu? Liberalisme. Siapa yang menerima pertama kali? Umat Islam yang menerimanya, umat Islam. Pernah dengar JIL, Jaringan Islam Liberal? Umat Islam ini menerimanya. Saya sekitar 20 tahun yang lalu berdebat dengan salah satu tokoh besar JIL itu dulu ya, di Museum Lampung. Salah satu kalimat saya katakan, Anda itu neo iblis. Saya masih muda, Pak. 20 tahun yang lalu itu saya masih umur 40-an. Ya. Mas Budi belum berapa sekarang, Mas? 43. Ya, kayak gitulah saya. Anda sebutkan, Anda neo milis, bukan antum ya? Karena di kanan saya posisinya.
Ini moderator, dia posisi sekitar itulah. Kalau dekat aja saya pegang kepalanya, kamu ini neo iblis. Tapi karena jauh, dia nggak merasa kalah, nggak ada masalah. Karena bagi mereka diutus oleh Amerika dan sekutunya, bagi mereka itu bukan menang dan kalah. Bagaimana menginfiltrasi, memasukkan pikiran-pikiran itu ke dalam pikiran umat Islam. Begitu saya ngomong, ada orang tepuk tangan, jangan tepuk tangan, saya bilang. Nggak boleh. Dia bilang, boleh, nggak apa-apa. Wah, kamu ini memang neo iblis kamu ini. Iya. Dia usianya waktu itu masih di bawah saya lah. Dan beliau sempat menjadi staf ahli SBY dulu. Gitu. Saya teruskan. Apa lagi nih Pak orang kafir? Ateisme. Tidak bertuhan. Apalagi di bawahnya? Deisme. Mengaku Tuhan ada, tapi Tuhan itu ibarat yang buat jam. Jam itu sudah digantung aja di dinding, nanti muter sendiri. Jadi pembuatnya itu tidak ikut campur lagi. Enggak sama, manusia ini diciptakan Allah, diatur Allah setiap detik. GPS-nya nih, agar tidak sesat menuju surga, Allah siapkan itu. Ini GPS. Kita lagi mencari alamat, kemudian HP kita rusak atau lowbat, bingung kita. Itu alamat di muka bumi. Bagaimana alamat di akhirat? Mana surga itu, mana neraka itu? Wa man kana fi hazi ama fa wal akhirati ama wa dul sabila. Barang siapa hari ini sesat, buta, maka dia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi buta, padul sabila, perjalanannya tersesat. Situ kita tidak boleh buta, bahwa kita harus paham sekularisme itu ditiupkan orang kafir, masuk sebagai racun. Liberalisme itu, pluralisme itu juga sama. Hanya orang-orang kafir yang mengakui semua agama sama. Tapi itu dijualnya kepada kita. Bagi dia agama tidak sama, cuma agama mereka yang benar. Tapi jualannya ke kita semua agama sama. Dia suruh kita akan mengakui semua agama sama. Sementara dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itulah yang Tuhan. Kan persoalan, Pak. Kalau kita tidak mengakui, dia katakan intoleran. Kalau kita tetap ngotot, radikal. Kalau kita marah-marah, teroris. Ini adalah black campaign, kampanye hitam yang mereka lakukan agar kita punya framing, punya pandangan tentang Islam itu buruk. Sehingga kita juga ikut-ikutan orang kafir menjadi Islamfobia. Banyak politisi yang anti-Islam, banyak. Dia Islam, Pak. Bahkan ada yang ngaku, saya juga anak kiai. Iya, barangkali betul anak kiai. Tapi kamu nolak Islam. Islam. Nah, saya sebagai penutup, saya agak singkat sedikit. Mengikuti orang kafir itu kita sebut loyalitas pada orang kafir. Ya. 7 berapa? 740 ya? 738 ya? Oh ya, 738. Ada waktu 8 menit. Kita coba. Nah, ya, mengikuti orang kafir itu namanya punya loyalitas. Misalnya gini, Pak Budi sebagai komandan di kantor, ada teman yang lengket benar, itu loyalitas namanya. Ada teman yang nurut betul, bawahan nurut betul, itu loyalitas namanya. Nah, kalau kita nurut maunya orang kafir, yardukum ba'da imanikum kafirin. Tadi saya bacakan ayat itu, saya ngimami para kawan-kawan saya. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian daripada ahli kitab, maka dia akan membalikkan kamu ke belakang menjadi murtad setelah kamu beriman.
Ali Imran ayat 100 kalau tidak salah saya. Kita lihat sebentar. Ya, betul, 100. Ya. Ya ayyuhallazina amanu yang paling bawah. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian daripada orang yang diberi kitab, kenapa sebagian? Karena ada sebagian yang masuk Islam. Jadi kalau ngomong sebagian belum tentu setengah, Pak. Ya. Ini saya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Jadi kalau mengikuti pola mereka, apakah sekulerisme, apakah liberalisme, apakah ateisme, apakah deisme, apakah pluralisme, dia akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Nah, ciri-ciri orang mengikuti mereka itu satu, mengagungkan, ya, cinta dan mengagungkan orang kafir. Bangga betul kita, senang betul kita dengan orang kafir itu. Bahkan kita katakan mendingan pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin Islam yang korup. Dua-duanya nggak bisa, Pak. Kalau terpaksa mendingan yang korup. Tapi kita kontrol terus. Kita jaga terus dia. Yang kafir, pesan-pesan kafirnya masuk. Banyak ayat-ayat yang melarang kita, banyak, Pak, ayat-ayatnya, Pak. Larangan Allah. Kalau kita tentang larangan Allah, kita menentang Rasul, tersesat kita. Ya. Membantu mereka dalam memerangi dan menyingkirkan syariat Allah. Membantu mereka dalam memerangi dan menyingkirkan syariat Allah. Hari ini terjadi nggak? Oh, tenan-tenan. Tenan-tenan terjadinya, Pak. Cuman barangkali karena kita tidak ngeh saja. Ya. Yang mereka serang itu adalah Islam. Ada namanya John Peter. John Picker, seorang warga Australia, menyatakan tidak ada perang melawan teroris, tidak ada. Tapi perang mengatasnamakan melawan teroris. Pada dasarnya perang melawan Islam. Itu yang pertama. Jadi betul itu. Yang kedua, mengimpor hukum-hukum kufur dari Barat. Hukum kafir itu bisa kita impor buku-bukunya, satu buku undang-undang itu kita ambil, bisa isi-isinya saja. Ambil LGBT misalnya diambil, lokalisasi pelacuran diambil, KP tempat minuman keras diambil, pijat-pijat gelap tuh diambil gitu ya, dikit-dikit diambil, dijadikan undang-undang, disahkan dan sebagainya. Mengimpor hukum-hukum kufar dari Barat. Ya, campur baur pria dan wanita diambil, biar bisa maju perempuannya, Pak. Bukan maju, mereka lecehkan. Perempuan terus dimuliakan, tapi dilecehkan. Ya. Menanamkan keraguan terhadap sunnah Rasulullah. Muhammad kan manusia biasa, masa semuanya mau kita ambil? Terus kalau kamu tidak ambil, mau ambil apa kamu? Ya. Bagaimana Rasulullah hidup dari tidur sampai tidur lagi? Bagaimana Rasulullah memimpin? Bagaimana Rasulullah mengadakan kontak internasional? Bagaimana Rasulullah mengutus utusan dakwah? Bagaimana Rasulullah mengutus utusan-utusan untuk menyebarkan Islam? Jelas, Pak, riwayat itu jelas, Pak. Sirah itu jelas sekali. Jadi kalau kita terlambat membaca sirah, kita tidak paham bahwa seluruh sisi kehidupan itu Rasulullah tunjukkan. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa ya, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka illa waqad i'lamtukum bih, kecuali aku telah sampaikan kepada kalian. Jadi seluruh konsep yang bisa mengantarkan kita bahagia dunia akhirat sudah ada dalam Islam. Di situ kita tidak punya keinginan sedikit pun pada yang lain. Saya singkat. Mempropagandakan jahiliyah modern. Mas, kalau mau maju tinggalkan Islam, ambil sebagian aja lah.
Jangan ambil politiknya, jangan. Jangan ambil ekonominya, jangan. Ambil sholatnya aja, bangun masjidnya saja, ibadah hajinya saja, hukumnya jangan. Karena tidak maju nanti kita. Barat itu maju kenapa? Ngikuti pola Islam. Dia. Kenapa kita kalah dengan Barat? Karena konsep Islam tidak kita gunakan. Jadi dalam kehidupan ini satu-satunya bangsa umat yang memiliki konsep cuma Islam. Barat tidak punya konsep, tidak punya. Islam wahyu. Tapi kadang-kadang kita jadi ragu, ya. Kita ragu. Baik, yang terakhir, merusak masyarakat Islam lewat wasilah pendidikan, memasukkan berbagai macam racun ke dalamnya. Ya. Moral yang diajarkan itu bukan moral Islam, gitu ya. Akhlak yang diajarkan itu bukan akhlak Islam, sebatas budi pekerti, gitu ya. Dipekerti. Ada sih budi pekerti bisa kita ambil, ada. Ya. Tapi ada yang tidak bisa diambil, ada. Tapi kalau akhlak Islam semua bisa diambil. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan Rasul, bagaimana hubungan dengan sahabat, bagaimana hubungan dengan sama manusia, bagaimana hubungan dengan alam, bagaimana hubungan dengan hewan. Semua Allah memaparkan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menyadari ini, bahwa satu-satunya jalan selamat adalah al-Islam. Kalau al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihinya, dan siap kita dialogkan dengan siapa saja tentang kehebatan Islam. Asal tentunya jangan ada tekanan-tekanan, kan? Kalau tekanan-tekanan siap repot kita. Ya, yang punya pasukan banyak saja kena tangkap hari ini, apalagi kita. Gitu ya. Tapi ya kalau mereka menerima hidayah, alhamdulillah tidak, yang ada masalah sih. Ya. Karena lakum dinukum waliyadin. Tapi saya ingin menyatakan bahwa di mana kerusakan umat Islam karena mengikuti orang kafir, akhirnya mereka dikontrol oleh orang-orang kafir dalam berbagai hal. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada season pertama ini. Nanti season dialog barangkali akan lebih luas lagi pembahasan-pembahasan kita. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.